Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang iyaka tidak begitu. Begitu dia katakan iyaka, cuma Allah aja, yang lain enggak. Nah, yang menarik, ini poin kita. Na'budu, kami akan jadikan semua nikmat yang Allah titipkan untuk kepentingan ibadah saja. Allah titipkan nikmat mata, maka mata akan digunakan untuk kepentingan ibadah. Lisan digunakan kepentingan ibadah. Telinga digunakan kepentingan ibadah. Sampai ujung kakinya. Ini baru tubuh. Belum pakaian. Jadi Anda dikasih pakaian fungsinya apa? Bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan untuk dilihat orang. Tapi bagaimana Allah suka dengan pakaian kita? Dipakai sholat nyaman, kan? Masya Allah. Dipakai ibadah nyaman. Bagaimana dengan kendaraan? Sama. Jadi ketika Allah titipkan motor kepada Anda, mobil kepada Anda, hakikatnya bukan untuk memudahkan urusan dunia saja, tapi bagaimana caranya jadi ibadah. Maaf kalau cuma kendaraan aja, jangankan orang Islam, non Muslim pun punya. Apa yang mau dibanggakan? Sama-sama punyanya, cuma harus beda antara kendaraan kita dengan kendaraan orang lain. Harus beda antara rumah kita dengan rumah orang lain. Ditulisin baiti jannati, rumahku surgaku, tapi orang rumahnya nggak pernah sholat. Rumahnya ke surga, yang orangnya enggak. Jadi masalah kan? Jadi kalau Anda cuma punya rumah, non Muslim pun punya rumah. Bahkan hewan pun ada yang punya rumah sekarang. Masya Allah. Itu tidak menarik gitu kan? Jadi harus beda. Makanya ketika kita sholat, kita diingatkan lagi setiap sholat. Setiap sholat. Ayo kuatkan pada dirimu komitmen, saya harus komitmen. Setiap yang dititipkan pada saya mesti jadi ibadah. Iyyaka na'budu, cuma untuk Engkau ya Allah. Untuk Engkau, itu bedanya. Jelas sampai sini ya? Jadi kalimat yang pertama ingin menegaskan bahwa semua aktivitas kita, poinnya satu, mesti jadi ibadah. Karena ini tujuan hidup kita. Bukan untuk main, untuk ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali semua aktivitas yang ia kerjakan, nikmat yang melekat pada dirinya, untuk ia jadikan sebagai ibadah kepadaku, kata Allah, sebagai ibadah. Jadi bagaimana caranya semua aktivitas kita, ya, Masya Allah, kemudian semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, mengecek semua inventaris yang ada di rumah, yang berkait dengan aktivitas kita di kantor dan segalanya, bagaimana caranya semua mesti menjadi ibadah. Saya sampaikan hadis kunci Pak ya, bukan yang ini. Lihat kalimatnya. Ibadi, hambaku, kata Allah, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan saya sudah siapkan rizki untukmu supaya kamu nggak capek. Jadi sebetulnya rizki kita sudah ada. Nanti pembahasan rizki saya terangkan bagaimana urutannya. Sudah ada. Ini jangan karena kesibukan kita ingin mendapatkan rizki, tiba-tiba melupakan nilai ibadah. Perhatikan kalimat hadisnya. Kalau engkau masih mencari dunia meninggalkan ibadahmu, saya akan buat capek. La usallitanna lakad dunya. Saya akan buat capek kamu dengan urusan dunia, dan saya tidak akan berikan rizki kepadamu kecuali sesuai dengan hak yang harus engkau peroleh saja. Misal, ada orang kerja capek, luar biasa, kerja keras, Masya Allah, saking kerasnya berangkat gelap, pulang gelap, lupa sholat, lupa macam-macam, lu menghasilkan 100 miliar, dia bangga, ini karena kerja keras saya dapat 100 miliar. Kata Allah, kamu gak usah bangga, memang rezeki kamu itu segitu. Kamu cari-cari pun dapatnya akan segitu juga. Jadi ngapain dibanggain? Ya, nggak harus dibanggakan. Saya akan buat capek kamu sampai tidak akan kamu mendapatkan rezekimu kecuali sesuai yang telah saya tetapkan. Tapi kalau kamu ikuti ketentuan saya, tidak kamu tinggalkan ibadahnya, maka kamu akan saya buat tenang dalam kehidupan, dan Allah berikan rezeki sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ini selesai. Jadi kalau kita ibadahnya nyaman, jalan dengan tenang, demi Allah saya katakan rezeki akan datang. Ya, nanti dalam bahasan yang khusus, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita akan bahas. Ada rezeki yang kita kejar, ada rezeki yang mengejar-ngejar kita. Masya Allah. Bahkan diantaranya min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Ada orang mengatakan nggak nyangka saya dapat ini. Emang nggak usah disangka. Dia datangnya dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan nyangka. Pasti ada gitu ya. Pasti ada. Anda bayangkan, rezeki yang kita cari disebut dengan adlullah, keadilan Allah. Rezeki yang mencari-cari kita disebut dengan fadlullah, keutamaan dari Allah. Makanya orang katakan hadza min fadli rabbi, ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Jelas ya? Nah, karena itu supaya hidup kita mudah, nyaman dalam kehidupan dunia akhirat, maka jadikan semua aktivitas sebagai ibadah.